والصلاة والسلام على نبينا المجاهد الشهيد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد جهاده إلى يوم الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الخلق أجمعين وولي الصالحين. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله ورضي الله عن أصحابه الطيبين وعمن تبعهم بإحسان في كل وقت وحين. أما بعد، فيا عباد الله حفظكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pada hari Jumat yang agung, di waktu salat Jumat ini, khatib berwasiat kepada para jamaah sekalian untuk selalu memperbarui ketakwaannya. Karena di banyak ayat Allah berfirman, di salah satunya surah Ali Imran ayat yang ke-102, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kalian semua hanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dan Allah peringatkan juga, jangan sampai kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri hanya kepada Allah. Wa qala aidan, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah yang sama, surah Ali Imran, di ayat yang berbeda, ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Di ayat 133 Allah Ta'ala memerintahkan kita, yang mana ketika ada kalimat perintah di Al-Quran menunjukkan hukum dari perintah tersebut adalah wajib. Sampai nanti ada pembanding-pembanding yang memalingkan hukumnya menjadi nggak wajib lagi. Tapi selama itu tidak ada pembanding, maka akan abadi hukumnya wajib. Di surah Ali Imran 133 Allah berfirman, dan kalian laki-laki bersegeralah. Artinya disuruh cepat-cepat. Kepada apa? Ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Rabb kalian semua. Artinya adalah sebelum kita bersegera untuk memohon ampun, kita juga harus mengetahui bahwa kita ini adalah hamba yang butuh ampunan, bukan hamba yang selalu benar, hamba yang nggak punya salah. Pastinya untuk mengetahui sesuatu yang kita lakukan ini adalah benar atau salah, tidak lain tidak bukan hanya bisa diketahui dengan ilmu. Jadi bersegeralah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada ampunan. Itu maksudnya
harus dengan ilmu. Ilmu tidak bukan hanya didapat dengan belajar. Tidak lebih, tidak kurang. Ampunan min rabbikum, dari Rabb kalian. Di sini, di ayat ini Allah memperkenalkan dirinya, menyebut dirinya dengan kata Rabb, bukan sebagai Allah. Dalam redaksi ayatnya maghfiratin min rabbikum, bukan min Allah. Artinya seseorang bisa mengetahui bahwa dirinya itu salah hanya dengan menganggap Allah itu sebagai Rabb, bukan sebagai Allah. Rabb itu apa artinya secara bahasa Arab? Artinya adalah yang mengatur, yang memiliki, yang mendidik, dan yang semisalnya. Artinya kita harus menghadirkan dulu Allah di dalam diri kita sendiri. Karena kalau kita menganggap Allah itu hanya sebagai Allah saja, yaitu seakan-akan sebagai suatu hal yang tidak ada artinya apa-apa. Beda kalau kita menganggap Allah itu sebagai Rabb. Karena di ayat ini nggak bisa lagi dirubah. Tetap sampai nanti hari kiamat, maghfiratin min rabbikum. Itu yang pertama. Kewajiban untuk bersegera kepada ampunan Rabb. Kemudian yang berikutnya, bersegera untuk hal-hal yang indah. Mungkin kalau ampunan saja dirasa sesuatu yang semu. Tapi di sini Allah dampingi dengan sesuatu yang indah-indah sebagai pembuktian. Lanjutan ayatnya, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegera kepada surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Langit yang enggak jelas lapisannya, lapisan tebalnya tidak ada yang tahu di mana lapis pertama itu habis, kemudian sampai nanti lapis ketujuh. Bumi juga kedalamannya tak terhingga. Sementara surga untuk satu hamba saja, arduhas samawati wal ard. Artinya adalah Allah tidak menjanjikan sesuatu yang semu, dan betul-betul Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dan itu semua pernah terbukti. Surga yang di langit itu bisa Allah hadirkan di bumi ini. Sudah terbukti dari zaman ke zaman. Kita buka satu persatu. Zaman yang paling pertama, zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam kitab tafsirnya, disering disebut tafsir At-Tabari atau Jami'ul Bayan an ta'wili ayil Quran. Dalam kitab tafsir At-Tabari dijelaskan ketika ayat yang menerangkan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, disebutkan di situ bahwa bumi saat itu tidak ada debu sedikit pun. Bumi masih murni. Karena apa? Karena hamba-hambanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, senantiasa bersegera. Enggak cuma itu. Bumi mengeluarkan keberkahannya. Panen itu nggak perlu nunggu waktu berhari-hari atau berbulan-bulan. Panen itu yang namanya panen, pagi tanam, sore sudah menghasilkan. Artinya bumi itu menghasilkan zat-zat yang memang sangat mendukung untuk kebutuhan pangan manusia. Nggak cuma itu.
Kalau ingat kisah pembunuhan Qabil terhadap Habil, Habil itu didiamkan di atas tanah, belum dikubur. Dalam kitab tafsir At-Tabari tersebut disebut Qabil nggak tahu caranya ngubur, sehingga nanti di ayat Allah kasih tahu caranya ngubur gimana. Disebutkan Qabil itu membawa-bawa, menggotong-gotong jasadnya Habil itu kisaran setahun. Ada yang berpendapat juga 100 tahun. Artinya adalah bumi ini tidak ada bakteri sedikit pun. Mayat awet tanpa ada pengawetan. Nah, apakah keadaan kita betah terhadap keadaan hari ini atau seperti apa? Kuncinya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Itu di zaman Nabi Adam. Yang pertama. Yang kedua, kisah-kisah menggembirakan. Yang sedih-sedih enggak dulu disebut. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, di surah Al-Qasas, surah nomor 28, disebut Nabi Musa memukul secara tidak sengaja 1 kali pukulan saja, dan itu langsung lawannya mati. Padahal itu pukulan yang tidak sengaja, sehingga Nabi Musa harus kabur ke negeri Madian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini pelajaran yang bisa kita ambil adalah kekuatan fisik, karena apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, itu juga berpengaruh terhadap kekuatan fisik. Artinya apa? Kalau kekuatan fisiknya sudah kuat, untuk bisa membangun sebuah bangunan itu nggak perlu waktu yang lama. Mungkin sehari, seminggu juga kelar satu bangunan itu, karena fisiknya kuat. Itu baru yang kedua. Yang ketiga, efek dari wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera kepada ampunan Rabb, bersegera untuk mengejar ketaatan di zaman Rasulullah SAW, yang mana dulu berseliweran anggapan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya itu miskin. Tapi kita lihat dalam kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi, disebut di situ Rasulullah rata-rata mahar kepada istri-istrinya itu baru mahar saja, belum biaya hidup, baru mahar saja. Sekitar kalau di rata-rata per istri 50 dinar. 50 dinar, 1 dinarnya hari ini kisaran 8 sampai 10 juta. Karena 1 dinar itu beratnya 4,25 gram emas. Artinya tinggal dikali 50 dinar, 1 orang istri mahar. Ya artinya bisa disimpulkan Rasulullah itu kaya atau miskin. Kemudian yang berikutnya, efek dari wasari'u ila maghfiratin min rabbikum di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, karena tetap menerapkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dimulai dari zaman Umar, pemerintah diwajibkan untuk membayarkan namanya ataya atau al-ata kepada setiap masyarakat, setiap orang. Hukumnya wajib, tunjangan negara untuk semua masyarakatnya di zaman kebesaran Islam. Besarannya untuk bayi kisaran 20 dinar. Tadi 1 dinarnya 8 sampai 10 juta per tahun untuk bayi, 20 dinar, dan untuk dewasa per orang 50 dinar per tahun. Nah, tadi keluarganya berapa orang? Nah, segitu.
tinggal dibagi per bulannya berapa, kalah gaji anggota DPR. Itu efek dari wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Menerapkan, mengamalkan surah Ali Imran ayat 130. Nggak cukup sampai di situ. Ada lagi yang lain. Dalam kitab An-Nafaqat wa Idaratuha fid Daulatil Abbasiyah tentang rekapan gaji-gaji dan pengaturannya di masa zaman dinasti Daulah Abbasiyah, Al-Imam As-Suyuti juga dalam kitabnya menulis bahwa gaji guru, gaji imam masjid, gaji muazin itu kisaran 200 sampai 400 juta per bulan kalau dirupiahkan. Kemudian juga yang terakhir, ini disebut dalam banyak kitab-kitab, swasembada pangan. 1 hektar tanah di zaman itu bisa menghasilkan sampai kisaran 20 ton hasil pertanian. Efek dari wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bandingkan dengan hari ini, kalau dilihat di Google, 1 hektar tanah hari ini cuma bisa menghasilkan 6 sampai 7 ton saja. Berlipat-lipat dari zaman kebesaran Islam dulu. Nah, maka dari itu, ini semua yang disebutkan tadi terjadi di zaman ketika kendaraan masih berkaki 4. Belum kendaraan itu roda 4. Tentunya ketika zaman ini dibilang sudah maju, kendaraan itu rodanya 4, harusnya bisa lebih maju lagi, berlipat-lipat dari zaman, kalau syaratnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan kalau kita lihat ayat sebelumnya, ayat 132, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum merupakan implementasi dari ayat 132 wa ati'ullaha war rasul. Itulah pengamalan dari taat kepada Allah dan Rasulnya, la'allakum turhamun, semoga Allah memberikan rahmatnya. Bentuk rahmatnya apa? Tadi bisa menghadirkan jannatin arduhas samawati wal ard. Kenapa? U'iddat lil muttaqin. Disiapkan semua itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian lanjutan ayatnya, karakter orang yang bertakwa di ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara karakter orang yang bertakwa, ya tentunya sebelum jadi orang bertakwa, amalkan dulu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sebelum jadi orang yang bertakwa, sebelum mengamalkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, belajar dulu, punyai ilmunya. Kira-kira yang kita kerjakan ini benar atau salah? Tapi bukan benar atau salah berdasarkan standarnya, bukan apa kata orang, apa kata kiai, apa kata ustadz, bukan, atau apa kata orang tua, bukan. Standarnya apa? Komentar Al-Quran dan As-Sunnah terkait dengan semua perbuatan kita ini. Itulah standar benar atau salahnya. Selanjutnya setelah wasari'u barulah jadi orang yang bertakwa. Karakternya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang senantiasa berinfak dalam keadaan senang atau dalam keadaan darurat, dalam keadaan sedih, dalam keadaan sulit. Ketika disebut infak dalam ayat Al-Quran, tentunya kata para ulama, itu bukan infak donasi, tapi infak wakaf. Yang mana wakaf
terkait dengan akad, sehingga disebut di ayat meskipun dalam keadaan sulit tetap keluar. Dan disitulah fungsi wakaf, karena diikat dengan akad. Kemudian karakter berikutnya, wal kaziminal ghaidha, menahan amarah, menahan emosinya. Ya gimana nggak mau nahan emosi? Semuanya sudah indah. Pangan tercukupi, sandang juga banyak, papan apalagi, fisik kuat-kuat semua. Nggak malah loyo-loyo. Maka dari itu, efeknya adalah ke emosi, bisa mengendalikan emosi. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ujung-ujungnya saling memaafkan. Sehingga di ujung ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Ya tadi itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera ketika ada kesempatan untuk taat, segera kejar itu semua. Nah, itu mungkin yang bisa khatib sampaikan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang pertama memiliki kesempatan untuk mendapat ilmunya dengan cara belajar yang berakibat kepada bersegera, kita bisa bersegera ila maghfiratin min rabbikum, ujung-ujungnya bertakwa dan hidup bahagia dunia akhirat, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil aliyyil qadir, wassalatu wassalamu ala nabiyil bashiril nadhir wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqahul munir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. وقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء أئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم انصر إخواننا والمسلمين المجاهدين في بلاد الشام وما حوله. اللهم انصر إخواننا والمسلمين المجاهدين في السودان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعالي كلماتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.